Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah mana senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan kembali mengkaji kitab Sahih Al-Bukhari, masih di Kitabul Haid. Kita akan mulai dari bab 15. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menganugerahkan menciptakan salah seorang manusia yang bernama Imam Al-Bukhari, yang beliau mengikat ilmu dengan tulisan. Ini bukti ilmu itu diikat dengan tulisan. Makanya kemarin ketika kami menghadiri pengajian, salah seorang pembicara mengingatkan, ikatlah ilmu dengan dua cara. Bahkan beliau mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini yang membawa buku dan pulpen ngacung, ternyata hanya ada satu. Kepala sekolah bawa pulpen tapi bawa kertas, bukan bawa buku untuk nyatet. Kemudian yang tidak bawa buku dan pulpen bisa mencatat pakai HP. Jadi disuruh ngangkat HP, pada ngangkat HP semua. Berarti kan pada bawa semua. Di HP bisa untuk nyatet. Dan lebih gampang nyatet, dicatat suaranya. Letakkan di depan podium, izin Ustadz untuk merekam. Itu kan lebih gampang. Tapi jangan sampai HP-nya diletakkan, pemiliknya tidur. Nah, kan udah direkam Pak, sudah tak catat. Dengarkannya kapan? Kapan-kapan kan. Tidak demikian ya. Jadi ketika kita mendatangi majelis ilmu, itu ada yang kita bawa pulang. Jadikan majelis ilmu itu menjadi tempat walimah, bukan tempat prasmanan. Kalau prasmanan itu kita menikmati sendiri. Kalau walimah kita bawa berkat pulang, kita bagi di rumah. Ilmunya kita dapatkan, kita bagi di rumah. Dan Bapak Ibu, penelitian menyebutkan bahwa kemampuan orang mendengar itu hanya bisa menangkap paling banter 10%. Jadi kalau ngomong 50 menit, 10%-nya hanya 5 menit yang teringat. Ya, sisanya lalai. Maka perlu dibantu. Maka ada yang paling bagus itu ketika belajar, namanya learning to do. Belajar sambil mengerjakan. Ada learning to know, ada learning to be, ada learning to live together. Ini konsep belajarnya UNESCO. Dulu ketika ngaji, kita menggunakan dua metode. Yang pertama namanya bandungan. Bandungan itu kami memegang kitab, guru kami membaca, beliau membacakan kitab, kemudian kita ngabsai. Ngabsai itu memberikan harokat, memberikan kedudukan kata pada kalimat yang beliau baca,
kemudian kita catat terjemahnya. Itu untuk mengikat ilmu, kita lakukan itu. Maka jejaknya kalau murojaah kita masih bisa baca kitab-kitab yang dulu kita pelajari, isinya coretan-coretan. Tapi untuk ngajar kembali ya kita pakai yang baru, karena kadang-kadang sudah faktor U kebanyakan coretan sehingga tulisan aslinya ketindihan coretan. Apalagi dulu ketika belajar kan tulisannya belum bagus. Kalau sekarang sudah bagus, kan nulisnya pakai laptop. Kalau masih pakai pulpen ya masih beda-beda tipis. Itu Bandungan. Kemudian yang kedua sorogan. Sorogan itu active learning. Jadi kita maju pada guru kami, kemudian kita membacakan kitab di hadapan beliau mendengarkan, nanti akan diminta untuk membaca lengkap. Fathah, kasroh, doma, sukunnya harus jelas. Supaya kami dimintai tanggung jawab kedudukan kalimatnya itu apa. Apakah mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul. Apakah itu nasab, apakah itu rofa, apakah itu khobar. Itu disuruh dijelaskan. Setelah itu kami disuruh menerangkan. Jadi yang kemarin kita mendengarkan sorogan, berikutnya kita yang maju. Ya. Jadi kemarin Bandungan, kemudian kita nyorok itu maju. Itu ilmunya terikat di dalam akal pikiran kami, murid-murid beliau, Bapak Ibu. Jadi ilmu itu memang harus diikat dengan tulisan. Dan ketika kami belajar di lembaga formal juga kami nyatat. Bahkan ketika guru-guru kami nyatat begitu cepat, kami hanya nyatat pakai tanda-tanda. Sehingga ketika buku itu dibaca oleh orang lain, belum tentu orang lain paham. Ini maksudnya apa sih, Mas? Panah mana, panah mene, panah mene. Yang paham, yang bikin catatan. Itulah cara kami mengikat ilmu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilmu diikat dengan apa? Hafalan. Al-Quran ini oleh Allah dijaga. Satu, dengan catatan. Maka setiap ayat itu turun, Rasulullah bacakan kepada para pencatat Al-Quran. Yang kedua, dihafalkan oleh para sahabat. Sampai sekarang kita mendapatkan Al-Quran yang original. Tetap sama keotentikannya. Itu karena dijaga. Maka boleh jadi ke depan kitabnya masih ada. Tapi kalau yang belajar tidak mencatat, boleh jadi pemahamannya yang lupa. Ini mengingatkan kita semua kepada Ibu ya. Jadi untuk kajian-kajian berikutnya, kalau di masjid ini ada kajian, Bapak Ibu siapkan alat catat baik yang manual maupun yang digital. Digital itu rekaman, taruh aja sini. HP-nya mau rekam pakai voice note boleh, mau rekam pakai pesan suara boleh, atau mau meletakkan kamera di depan juga boleh untuk merekam. Yang penting nanti bisa bermanfaat, minimal pengingat bagi diri sendiri. Karena di era kita sekarang banyak orang yang tidak menjadikan ilmu sebagai pengingat bagi diri sendiri, tetapi di-share untuk mengingatkan orang lain. Kadang dianya sendiri lupa tidak mengerjakan. Ini yang Allah pertanyakan di Al-Baqarah 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala taqilun. Apakah engkau perintahkan orang melakukan kebaikan sementara engkau melupakan dirimu sendiri? Ini yang penting untuk kita perhatikan. Kita mulai di bab 15. Imam Al-Bukhari memberi judul Babu imtisyatil mar'ati inda ghusliha minal makhidi. Bab imtisyati. Imtisyati itu menyisir ya. Bab wanita menyisir rambut kepala ketika mandi di saat dia masih haid. Karena kadang kan di masyarakat kita itu masih ada anggapan wanita kalau sedang haid itu ya nggak usah sisiran. Bahkan kalau habis sisiran kemudian rambutnya jatuh malah bingung. Ini gimana rambutnya jatuh? Akhirnya kan disimpan, nanti kalau mandi janabah disucikan ya. Daripada bingung nyimpen di rambut, akhirnya kan tidak sisiran. Kan kudungan Pak, orang sisiran be aman.
Tapi kan kalau 7 hari tidak sisiran kan ya lumayan. Lumayan apa Bu? Gimbal sama gembel? Gimbal ya. Kalau gembel, yang bilang ibu bukan kami. Kami tidak berani. Hadisnya 316. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Haddatsana Ibrahimu, telah menceritakan kepada kami Ibrahim. Haddatsana Ibnu Syihab, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab an Urwata, dari Urwah, anna Aisyata, bahwasanya Aisyah istrinya Rasulullah SAW, putrinya Abu Bakar. Qalat, dia berkata, ahlaltu ma'a Rasulillah SAW fi hajjatil wada'i. Ahlaltu, aku berihram. Ini mengawali kegiatan rangkaian haji atau rangkaian umroh. Rukun yang pertama baik haji maupun umroh adalah ihram, ditandai dengan memakai pakaian tertentu. Fi hajjatil wada'i, pada haji wada, haji perpisahan, haji yang pertama kali dilakukan Rasulullah, juga yang terakhir kalinya di tahun ke-10 Hijriah. Mimman fakuntu, maka adalah aku, mimman, di antara orang tamatta'a, berhaji dengan cara tamattu. Tamattu itu berarti melaksanakan rangkaian umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan rangkaian haji. Tamattu. Walam yasukil hadiah, dan tidak mempersiapkan al-hadyu, binatang kurban. Fazama'at, kemudian dia menyangka, annaha, bahwasanya dia haid. Ternyata Ibunda Aisyah setelah berniat mengawali rangkaian rukun umroh karena mengambil haji dengan cara tamattu, belum selesai rangkaian rukun umrohnya, hadot, beliau haid. Walam tadhur, dan tidak suci, hatta, sampai, dakholat, masuk, lailatu arafata, malam Arafah, malam ke-9 Dzulhijjah. Kalau sudah masuk hari Arafah, itu sudah masuk ke rangkaian ibadah haji. Sedangkan niat hajinya dengan cara tamattu, berarti umrohnya belum selesai, tapi sudah masuk ke pelaksanaan ibadah haji. Faqalat, kemudian Ibunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, hadhihi lailatu arafata, ini malam Arafah, berarti besok harus sudah berada di padang Arafah. Wa innama, dan tiada lain, kuntu, adalah aku, tamatta'tu bi umratin, aku sudah berniat tamattu dengan mendahulukan umroh. Kan haji dengan umroh beda, rukunnya hanya satu, Bapak Ibu ya. Kalau haji itu ada wukuf di Arafah, kalau umroh tidak ada. Makanya kenapa umroh itu bisa dilaksanakan kapan saja. Tapi kalau haji tidak bisa. Karena al-hajju arafatun, haji itu ya Arafah. Dan Arafah itu, wukuf di Arafah ya hanya 1 hari, tanggal 9 itu. Makanya kita sering mendengar saudara-saudara kita yang oleh Allah diberi kesempatan umroh. Kapan berangkat? Nanti bulan Sya'ban. Ya boleh. Ada yang kemarin Ramadan full 1 bulan lebih bahkan. Karena berangkatnya akhir Sya'ban, pulangnya awal Syawal, berarti kan full.
melaksanakan kegiatan umroh. Ada yang 8 hari di Madinah, 22 harinya di Makkah, 2 harinya untuk perjalanan. Ini umroh bisa kapan saja, kalau haji tidak bisa kapan saja, karena ada rukun yang kedua yaitu wukuf. Ibunda Aisyah mengadukan persoalannya kepada Rasulullah bahwa sudah masuk malam tanggal 9, dia sudah berniat untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu, umroh rangkaian haji ya, bukan umroh sunnah, umroh rangkaian haji. Karena kalau melaksanakan haji itu kan ada 3 pilihan cara. Ada tamattu, berarti rangkaian umroh dulu baru rangkaian haji. Kemudian ada ifrad, rangkaian haji dulu baru rangkaian umroh. Ada qiron, rangkaian haji dan umroh satu kegiatan. Tamattu kena dam, qiron kena dam, ifrad tidak kena dam. Bapak Ibu yang sudah berangkat lebih paham. Yang belum berangkat nanti kalau mau berangkat insya Allah tidak usah khawatir, akan ada bimbingannya, ada manasiknya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Faqala laha, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW, in qudi ra'saki, geraikanlah rambutmu. Jadi disuruh benar menggeraikan Ibu, apa menguraikan, masa uraikanlah, rembiakkanlah. Bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa? Rembiak itu bahasa Indonesia. Hah? Kan lawannya rembiak dipocong. Maksudnya ketika pocongannya dilepas supaya rambutnya terurai. Benar ya, Pak? Rembiakkanlah ya. Masa rembiakkan? Adakah guru bahasa Indonesia di sini? Tidak ada. Kalau ada, tolong saya dibantu ya, Pak. Terjemahkan. Tarjim ila lughatil Jawi ila lughatil Indonesia. Terjemahkan bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Rembiak itu apa bahasa Indonesia? Apa, Mas? Urai. Rambutnya terurai. Tapi kalau uraikanlah kalimat-kalimat berikut ini. Aneh. Artinya ada bahasa Jawa yang memang tidak bisa di Indonesiakan. Dan memang banyak. Jambu krowak, bahasa Indonesia ini apa? Krowak. Sarungannya bebet bendol, ya bahasa Indonesia ini. Punduran trik, ya angel bahasa Indonesia. Jadi ada bahasa-bahasa yang kita paham, tapi kalau mau di bahasa Indonesia kan itu belum ketemu padanan katanya. Tapi yang penting Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini memahami konteks kebahasaannya. Jadi Rasulullah meminta pada Ibu Aisyah untuk menjadikan rambutnya terurai. Wam tasyiti, dan sisirlah. Jadi rambutnya suruh diurai, kemudian suruh disisir. Padahal dalam keadaan haid. Artinya orang yang haid itu ya boleh menyisir rambut. Wamsiki an umrotika, dan tahanlah umrohmu. Artinya sudah stop umrohnya. Fafa'altu, kemudian aku mengerjakan yang diperintahkan Rasulullah. Satu, membuat rambutnya terurai. Yang kedua, menyisiri rambut. Kemudian menghentikan niat umrohnya, diganti niat haji. Karena kalau tidak diganti niat haji bisa bahaya, karena hajinya hanya akan datang tahun depan lagi. Falamma, maka setelah qadaitul hajja, aku menyelesaikan rangkaian haji, amaro, Rasulullah merintahkan
Abdurrahmani Abdurrahman. Siapa Abdurrahman itu? Adalah akhi, saudaraku, saudaranya Ibunda Aisyah, putranya Abu Bakar. Rasulullah merintahkan kepada Abdurrahman Lailatal Khasbati, pada malam khasbah. Fa'amaruni minat tan'imi, untuk menemaniku berniat umroh dari Tan'im. Berarti ini dibalik, bukan cara tamattu tapi ifrad. Hajinya sudah selesai, kemudian Ibunda Aisyah keluar dari Makkah menuju tempat namanya Tan'im untuk memulai rangkaian umroh. Keluar dulu dari Makkah ya. Jadi tidak bisa berniat umroh di Makkah. Karena untuk umroh haji ada aturan mikot. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zaman itu ketentuan waktu. Mikot makani ketentuan tempat. Rasulullah menyuruh Ibunda Aisyah untuk ke Tan'im dulu berniat umroh, nanti baru masuk ke Makkah. Ya. Kalau yang mau pergi haji biasanya dikenalkan nama-nama mikot makani. Ya. Ada Kornul Manasil ya Pak, ada apa lagi ya, lam-lam ya. Nah, ini ada Tan'im. Minatan Tan'imi makana umratil lati nakastu, di daerah Tan'im yang aku memulai rangkaian manasik umroh. Di bab 15 hadis 316 ini fokusnya bukan pada kaifiyah umroh, bukan pada kaifiyah haji, tetapi fokusnya pada apakah wanita yang sedang haid ketika mandi boleh menyisir rambutnya? Jawabannya boleh. Bagaimana dengan manasik haji dan umrohnya? Insya Allah kalau materinya sudah sampai kitabul haji akan kita kaji. Atau yang insya Allah tahun depan misalnya dapat panggilan akan ada bimbingan. Atau yang setelah musim haji akan berangkat umroh, insya Allah akan ada bimbingan dari tempat Bapak Ibu ikut pemberangkatan. Ya. Jadi kadang-kadang Pak pengen teorinya sekarang, berangkatnya kapan? Masih lama, ya nanti aja. Karena kadang-kadang sudah dipelajari, berangkatnya masih lama kan lupa. Ada teori yang prakteknya langsung. Apa? Sholat. Ya. Sholat itu kan diajari teorinya langsung. Bahkan tidak nunggu puluhan tahun. Nunggunya jam. Belajar habis maghrib, kaifiyah sholat, begitu adzan isya langsung praktek. Pulang ke rumah, tidur. Jam 2 bangun, praktek lagi. Tahajud, witir. Adzan subuh, praktek lagi. Nanti duha, praktek lagi. Zuhur, praktek lagi. Terus ngersulat. Ini praktek bahaya. Ya memang sholat itu kan berbeda. Ya, waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 5 kali sehari semalam. Itu, oh iya benar tadi Pak, menggerai ya. Gerai, bukan gerai tempat jualan ya. Bab 16 ini. Babu naqdil mar'ati sya'roha inda guslil makhiti. Bab wanita yang haid menggeraikan rambutnya ketika mandi. Hadisnya 317. Isi hadisnya sama Bapak Ibu ya. Ini yang cerita masih sama Ibunda Aisyah. Ini lebih lengkap. Kata Ibunda Aisyah, kharajna, kami keluar muafina lihilali dzilhijjati. Muafina bertepatan lihilali dzilhijjati, bertepatan dengan hilal pada awal Dzulhijjah.
Di Al-Baqarah ayat yang ke 189 apa ya Pak? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqo wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang al-ahillah. Apa al-ahillah itu? Hilal. Apa hilal itu? Bulan sabit. Kemudian Allah jawab bahwa bulan sabit itu adalah mawaqitul linnas, perhitungan waktu untuk manusia. Kalau kita melihat matahari, tanggal berapapun itu tidak bisa kita bedakan. Paling kita bisa membedakannya kalau dalam teori ilmu alam ya Pak. Nah, kalau mataharinya sudah geser ke selatan, berarti ini musim hujan apa kemarau? Hujan. Kalau mataharinya geser ke utara, musim kemarau. Tapi kita tidak pernah tahu ini matahari terbit kira-kira tanggal berapa itu tidak. Tapi kalau hilal bisa kita lihat. Ketika kecil nyeleret kayak alis terbalik, di tanggal 6 ya, terus sampai besarnya penuh. Begitu penuh nanti mulai tertutup sampai alisnya kemurem. Tanggal tua ya. Kalau kita tanggal tuane ya angger tas gajian wisuwe kuwi tanggal tua. Mulane senyume beda angger tanggal wis tua ya Pak. Orang kaya lagi tanggal 6 senyume merekah cerah ceria sumringah. Melakune balap angger tanggal tua melakune londok. Bisa nih Pak mempengaruhi ternyata ya. Yang punya tanggalan, punya tanggalan semua, punyalah di rumah kan nempel di dinding tanggalan. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyuhilla bi umratin fal yuhlil. Man ahabba, siapa yang suka ayyuhilla berihram bi umratin untuk umroh fal yuhlil maka berihramlah. Jadi begitu masuk ke mendekati Makkah, kan perjalanannya dari Madinah di tahun ke-10 Hijriah itu, begitu mau memasuki Makkah Rasulullah bilang, yang mau niat umroh yuk sekarang berihram. Kemudian beliau menyampaikan, fa inni maka sesungguhnya aku laula anni ahdaitu, aku tidak membawa binatang kurban, la ahlaltu bi umratin, seandainya aku bawa aku akan berumroh. Jadi karena Rasulullah tidak menyiapkan untuk dam, maka beliau tidak mengambil haji dengan cara tamattu. Fahalla ba'duhum bi umratin, kemudian sebagian mereka berihram untuk umroh. Wa halla ba'duhum bi hajjin, dan sebagian mereka berihram untuk haji. Wa kuntu, dan adalah aku mimman di antara orang ahalla bi umratin, berihram untuk umroh. Ini Ibu Aisyah. Fa adrakani, kemudian sampai kepadaku yaumu arafah wa ana haidun, dan saya dalam keadaan haid. Fa saqautu, kemudian aku mengadu. Laporannya mengadu, melaporkan. Sakautu, aku mengadu. Pakai shin. Kalau sakata pakai sin itu artinya diam. Uskut, diam. Jangan pakai shin. Jangan pakai shin tebal, nanti jadinya mengadulah. Orang ngomong meneng, ngomongnya malah laporan, jadi salah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, da'i rotaki,
tinggalkan umrohmu. Wan gudi roksaki, dan gerekan rambutmu. Wam tasyiti, dan sisirlah. Wahilli bihajin, dan berikhramlah untuk haji. Ini sama dengan yang tadi. Kemudian Hisam berkata, walam yakun fi syai'in min dzalika hadiyun wala saumun wala shadaqatun. Orang yang mengawali rangkaian haji dan umroh dengan berihram untuk haji, berarti cara ifrad, maka dia tidak terkena hadiyu, dam, atau tidak terkena saum, atau tidak terkena sedekah. Karena di Al-Baqarah 196 itu ada aturan. Yang mengambil rangkaian haji dengan cara tamattu itu terkena dam. Pilihannya bisa hadiyu, menyembelih binatang ternak, bisa sedekah, memberi makan orang-orang miskin, atau melaksanakan puasa. Ya, nanti dilihat di Al-Baqarah 196 ya, wa atimul hajja wal umrata lillah ila akhir ayat. Kemudian bab 17. Babu qaulillahi azza wa jalla. Bab firman Allah yang maha agung. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Al-Hajj ayat 5. Kita lihat ayatnya, Bapak ini. Ya, yang bawa Quran boleh dilihat. Al-Hajj itu surat nomor berapa, Ibu? Kan yang menang baik. 22. 22 apa 22? 22. Beda ya, 22 dengan 22 ya. Silakan maju 22. Berarti kan loro-loro maju. Kayak syair lah aku ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, in kuntum, jika kalian fi raibin, di dalam keraguan, minal ba'si, dari hari kebangkitan. Ini Allah menyampaikan pertanyaan. Kalau kamu ragu bahwa setelah kiamat ada kebangkitan, maka pikirkan. Apa yang dipikirkan? Fa inna, maka sesungguhnya kami khalaqnakum, kami yang telah menciptakan kalian, min turabin, dari tanah. Di ayat ini maksudnya adalah saripati tanah. Bukankah yang kita makan itu Allah keluarkan dari tanah? Padi nanamnya di mana, Bapak Ibu? Tanah. Kangkung, bayam, kacang, kambing. Kambing makannya, rumputnya dikeluarkan dari tanah. Jadi ayat ini betul apa betul? Betul. Min turabin. Summa, kemudian min nutfatin. Nutfah. Di terjemahnya dimaknai nutfah itu sperma. Dari makanan ini dimakan oleh seorang laki-laki, kemudian terproduksilah sperma di tempat yang sudah Allah siapkan ya. Di Al-Quran surah At-Tariq kalimatnya mim baini sulbi wat taroib ya. Testosteron, progesteron kalau tidak keliru. Nanti kalau keliru ya mohon maafkan, nanti tanya kepada ahlinya. Itu prosesnya ya. Summa, kemudian min alaqatin, dari nutfah sperma tadi, ketika ketemu dengan ovum di tuba Fallopi, maka menjadi zigot. Dari zigot kemudian oleh Allah dikembangkan min alaqatin menjadi alaqah. Apa alaqah? Segumpal darah. Summa, kemudian mim mudghatin,
menjadi mudghah, segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, menjadi segumpal daging yang sempurna, wa ghairi mukhallaqatin, atau menjadi segumpal daging yang tidak sempurna. Linubayyina, supaya kami jelaskan lakum untuk kalian. Apa maknanya? Yang tadi saya contek hadis dalam riwayat At-Tabari. Iza waqa'atin nutfatu firrohami, iza apabila waqa'atin nutfatu, sperma ya, sampai masuk dalam rahim, berarti terjadi pembuahan. Ba'asallahu malakan, Allah mengutus malaikat. Ini tidak bisa diindra, Bapak dan Ibu, ya, karena gaib. Faqala, kemudian malaikatnya berkata, ya Rabbi, mukhallaqatin ghairi mukhallaqatin, ini mau disempurnakan atau tidak disempurnakan? Fa in qala ghairi mukhallaqatin maja'ahar rahmi daman, maka jika tidak disempurnakan, Allah jadikan yang tadi sudah ketemu itu sperma dengan ovum diluruhkan oleh rahim, keluar jadi darah haid, tidak jadi hamil. Siapa yang melakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang laporan siapa? Malaikat yang diutus untuk mengamati pertumbuhan janin di dalam rahim. Luar biasa kan? Ini Allah yang membuktikan. Kalau kamu tidak percaya dengan kebangkitan, ingat bagaimana kami menciptakan proses kejadian. Wa in qala mukhallaqatun qala ya Rabbi fama sifatin hadzan nutfah. Ketika Allah bilang dia sempurna, malaikatnya tanya, sifatnya bagaimana ya Rabb? Sifat bagaimana apa? Kita lihat hadisnya, Bapak Ibu. 318 ya. Kita kan tidak pernah ingat ini semua, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang ingat kejadian ini. Kalau ada yang ngaku-ngaku pasti dusta. Jangankan di dalam rahim, kita SD kelas 1 saja, yang kita ingat dengan yang tidak ingat kayaknya lebih banyak yang tidak ingat. Paling hal-hal yang luar biasa. Apa misalnya? Maju orang bisa Pak, diparemi gurune, nah, aku teling-eling sampai saiki. Atau misalnya apa? Melayu melu kasti, terus kena gigire teling-eling. Ya peristiwa-peristiwa yang berkesan. Yang lain ya. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat enggak teman-teman waktu SD kelas 1? Ingat? Oh, kadang-kadang. Wajahnya masih utuh. Udah berubah semua ya. Nah, udah berubah ya. Jangankan waktu SD. Selama tahun 2024 aja. 365 hari, berapa persen yang kita ingat? Jangankan itu, dari pagi ketika bangun sampai sekarang berapa yang kita ingat? Ya. Tadi pagi sarapan makan apa? Oh nasi Pak, jumlahnya berapa coba? Wah kelalen. Orang hitung ya. Yang jelas sapiring nambahnya setengah. Alhamdulillah masih kuat begitu ya. Baik, sekarang kita ke hadisnya. Ini hadis qudsi yang cerita Anas bin Malik dari Nabi SAW. Beliau bersabda ya, Innallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, wakala menugaskan,
mewakilkan birrohimi, malakan seorang malaikat untuk mendatangi rahim. Yaqulu, dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, nutfatun, sudah jadi nutfah ya Rabb. Jadi bibitnya laki-laki ketemu dengan bibitnya perempuan sudah campur. Kemudian lapor lagi, ya Rabbi, alaqatun, sudah menjadi alaqah, segumpal darah. Ya Rabbi, mudghotun, wahai ya Tuhanku, sudah berubah menjadi mudghah, segumpal. Faidha, maka bila aroda, Allah menghendaki, ayak dia khalqatun, ayak dia menetapkan ciptaannya, kodok itu ketetapan. Qala, malaikatnya bertanya, azakarun am unsa, ini mau dijadikan laki-laki apa perempuan? Jadi fitrahnya manusia itu hanya dua jenis, ibu dan bapak. Kalau tidak laki-laki, perempuan. Ditegaskan oleh Allah di Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi takdirnya hanya dua. Malaikat yang bertanya, azakarun am unsa, mau dijadikan laki-laki atau perempuan? Sakiyun am sa'idun, nanti hidupnya akan sengsara apa akan bahagia? Famarisku wal ajalu, bagaimana rezekinya ya Rob? Wal ajalu, batas usianya berapa? Fayuk tabu fi batni ummi, kemudian dicatat ketika si bayi masih ada dalam perut ibundanya. Usia berapa Bapak Ibu? 16 pekan. Minggu apa pekan? Pekan. Barangkali pas hamil mulai Jumat sih, yang tepat 14 pekan. Itu yang terjadi. Jadi Allah sudah tetapkan jenis kelaminnya, Allah sudah tetapkan sakiyun am sa'idun, bakal sengsara apa bahagia. Bagaimana rezekinya? Apakah dia akan jadi orang kaya raya atau orang yang hidupnya pas pengen mobil dikasih mobil, ini kan pas Pak. Pas butuh rumah dikasih rumah, itu kan pas juga gitu ya, pas-pas. Wal ajalu, jatah usianya berapa ya. Makanya kalau Bapak Ibu ingin berdoa ya berdoa, itu bagian bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kaitannya dengan kitab haid apa? Wanita yang sudah bersuami akan berhenti haid ketika dia belum menopause. Menopause apa menopause? Menu apa meno? Monopause, ketika bibitnya opumnya dibuahi oleh sperma. Jadi ini dicantumkan untuk menjadi tahu, oh ya kenapa tidak ya karena lagi hamil. Makanya kalau masih muda kemudian biasanya haid rutin, kok ora haid ya imen Bu, alhamdulillah apa Pak? Alhamdulillah. Iya, begitu diperiksa, oh iya, ternyata positif. Alhamdulillah, kan bahagia dapat rezeki tambahan anak. Jangan sedih. Kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang berikan rezeki padamu dan kepada anak-anakmu. Ya. Kalau zaman Covid begitu positif deg-degan, aduh positif Covid kan ya di karantina begitu ya. Kalau positif hamil, ada suaminya ndak usah takut, Allah yang tanggung jawab ya. Jangan bisa nih ya wis tua meteng.
Ya terserah Gusti Allah Subhanahu wa taala menghendaki begitu ya, disyukuri, diterima. Itu dicantumkan di sini untuk mengetahui kenapa haid. Karena kata Allah ghairi mukhallaqatin, tidak sempurna, keluarkan menjadi darah haid begitu ya. Sampai bab 17 hadisnya 318. Demikian.